Di hari Sabat yang suci ini ya Tuhan, kami sungguh sujud bersyukur ke hadapan Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah menyembah Pencipta kami, sungguh suatu kesukacitaan bagi kami ketika kami bisa hadir datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Baik kami yang bisa berkesempatan ikut beribadah di dalam gedung gereja rumah Tuhan, maupun kami yang sedang beribadah di rumah ataupun di mana saja, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah menghantarkan hati dan pikiran kami untuk boleh menyadari dan mensyukuri akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kiranya sebentar firman Tuhan diberitakan. Engkau menguatkan kami, Engkau mempersiapkan kami, dan Engkau terus boleh berbicara di hati dan telinga kami, agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Tolong hamba-Mu dengan segala ketidakberdayaannya, Tuhan topang, kuatkan, layakan, sucikan, kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah pada hari Sabat, baik yang ada di gedung gereja dan juga yang ada di rumah dan di mana saja sedang mengikuti ibadah GKR Jemaat Tulugong. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, tema pada Minggu Advent yang pertama pada pagi hari ini yaitu perjalanan iman Simeon dan Hana. Ya, ini mempersiapkan kita juga untuk boleh menyambut dan juga memasuki masa-masa Advent, dan kita boleh bersuka cita karena terang itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Saya tidak akan membacakan semua, saya ada beberapa highlight yang saya akan bacakan untuk kita. Injil Lukas 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat yang ke-34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, jemaat Tuhan. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Saudara-saudara, kita patut bersyukur beberapa bulan terakhir kondisi bangsa ini berangsur-angsur memulihkan dirinya, bisa dikatakan ya. Sekitar 2-3 bulan kurang lebih.
Banyaknya masyarakat yang sudah menerima vaksin, mulai terciptanya kekebalan imunitas kelompok, gitu ya, imunitas tubuh, ya. Lalu kesadaran maupun ketaatan masyarakat di dalam melakukan protokol kesehatan membuahkan hasil yang baik untuk berkurangnya jumlah pemaparan dan juga kembalinya bergeliat roda ekonomi. Kita bersyukur. Walaupun kita tahu semuanya itu tidak akan pernah lepas dari semua yang namanya kasih karunia Tuhan. Menjelang akhir tahun, saudara, di mana-mana semua sibuk. Di kantor, di pusat perbelanjaan juga sudah mulai ramai begitu ya. Walaupun memang kita melihat ada banyak dampak yang mengenai para pengusaha, para wira swasta yang memang harus diizinkan Tuhan mereka tutup dan bangkrut beberapa. Tetapi mulai ramai, saudara ya. Majelis kami ada juga yang mulai lembur sampai malam di GKR Gedong ya. Masih muda, ketika saya telepon, masih di kantor jam 11 malam. Wah, sudah sibuk, saya bilang gitu ya. Iya nih, sudah padat. Ya, satu sisi saya mengucap syukur sama Tuhan. Tapi satu sisi juga saya kasihan gitu ya. Mereka kerja sampai larut malam dan katanya seminggu lebih dari 2-3 kali seperti itu. Saudara, bukan saja di kantor, di pusat perbelanjaan, di shopping mall, tapi juga di jalan raya sudah macet. Ya. Tadi saya cerita sama Lasi Yunus, saya senang kalau hari Minggu pelayanan pagi-pagi dari Kemayoran sampai sini cuma 12 menit begitu ya. Lewat tol, sepi ya. Tapi kalau hari biasa, saudara sudah yang bekerja, yang sehari-harinya ada di jalanan, bagaimana bisa merasakan kemacetannya sekarang luar biasa ya. Di gereja juga sama, saudara. Sudah mulai sibuk, bahkan dari bulan-bulan lalu sebenarnya ya, kita panitia Hari Raya Gerejawi, sudah mulai sibuk. Kami di GKR Jemaat Gedong, malam Natal kali ini, semuanya sistemnya recording. Jadi rekaman demi rekaman sudah dilakukan dari beberapa minggu yang lalu. Banyak target yang harus diselesaikan oleh setiap kita, baik para pegiat usaha, bisnis, pekerja, termasuk kita pelayan-pelayan Tuhan. Ya, ada banyak yang harus kita selesaikan sampai di penghujung tahun ini. Sampai-sampai, saudara, hal demikian kita juga bisa melupakan yang namanya waktu pribadi kita dengan Tuhan. Sebelum di masa pandemi kita tahu dunia sibuk, kita sibuk. Tapi masuk masa pandemi pun sama, ya. Kita juga sibuk, ya. Sampai-sampai kita jadi melupakan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Beribadah saat ini, saudara, memang kita dengan mudah bisa di rumah, di mana saja kita berada. Walaupun kita kadang suka menundanya, ya. Baru warta, ya kan, sebelum kalau ibadah di rumah ya, wartanya flowing gitu ya, kita masih santai. Baru doa pembukaan masih santai. Meskipun kita bisa beribadah di rumah, namun kita sering menundanya. Ataupun juga dengan persiapan dan sikap seadanya. Kalau di gereja kita bisa terlihat sama orang, rapih, baik, tapi di rumah ya seadanya, ya. Saudara bisa mendefinisikan sendiri arti seadanya. Bila kita bisa beribadah di gereja pun, itu pun kadang tergesa-gesa. Dan hanya sedikit jemaat yang bisa menangkap makna pesan dari firman Tuhan. Nah, saudara, kita kembali kepada perikop yang tadi kita baca dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Kisah perikop yang tadi kita baca juga mau melukiskan suasana dan kondisi umat Tuhan ketika sedang beribadah di bait suci. Memang kesibukan mereka tidak sama dengan kita di zaman ini, ya konteksnya. Tapi saya percaya tentunya mereka juga pastilah ada kesibukan di zaman itu. Ada tuntutan dalam hidup mereka di zaman itu, saudara. Sampai-sampai ketika Yesus hadir, meskipun dalam bentuk masih bayi, begitu saudara ya, di tengah-tengah mereka nggak nyadar, saudara. Alkitab menceritakan dengan jelas, hanya ada 2 orang yang sadar dan berespon ketika orang tua Yesus dan Yesus sendiri datang ke bait suci.
dikisahkan adalah Simeon, seorang yang tinggal di Yerusalem. Dikatakan Alkitab apa? Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Bahkan jelas dicatat oleh Alkitab tadi, Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Sedangkan satu lagi, orang yang kedua adalah Hana, saudara. Seorang janda tua berusia 84 tahun. Dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bukan berarti dia nginep terus, saudara ya, enggak ya. Ini satu penggambaran bagaimana dia punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan sangat sekali. Ternyata hanya kedua orang inilah, saudara, yang mampu melihat bayi Yesus sebagai Mesias yang telah lama ditunggu. Mereka berdua sudah sejak lama menantikan kedatangan Yesus di muka bumi ini. Kerinduan mereka untuk melihat Yesus dapat kita lihat dari ketekunan dan usaha mereka dalam menanti kedatangannya. Bahkan kepada Simeon dikatakan apa? Roh Kudus menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dengan mata kepalanya sendiri. Luar biasa, saudara. Simeon terus menanti dengan pengharapan penuh, hatinya haus untuk bertemu dengan Yesus, dan pada hari itu, kata Alkitab, Roh Kudus membimbingnya untuk menuju bait Allah. Artinya Simeon dan Hana tadinya ya ada di rumah mereka begitu ya. Tapi pada hari itu Roh Kudus memimpin kedua orang ini untuk datang ke bait Allah dan bertemu dengan Yesus. Nah, saudara, demikian pula Hana yang langsung mengucap syukur kepada Allah ketika bertemu dengan Yesus kecil itu pada saat itu. Nah, saudara, apakah saat ini saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan bisa merasakan suasana koinsidensi ataupun kebetulan itu? Saya mengajak kita untuk masuk ke dalam cerita itu, saudara. Wah, luar biasa ya. Saya nggak tahu penantian berapa tahun tuh. Yang pasti sudah lama, usia mereka pun sudah senior-senior, sudah tua-tua begitu ya. Dan pada saat itu Tuhan di dalam kedaulatannya mempertemukan mereka. Apakah saat itu jemaat yang lain bisa melihat hal yang sama? Alkitab mengatakan sama sekali tidak. Tampaknya selain Simeon dan Hana, yang lain tidak memiliki kerinduan yang sama. Untuk aware, untuk sadar bahwa itu adalah Yesus Mesias, Sang Juru Selamat. Mungkin mereka sibuk dengan agenda sendiri di bait suci. Mungkin mereka hanya semata menjalankan rutinitas dalam beribadah. Atau mungkin saja mereka tidak peduli, saudara, sama sekali. Yang jelas mereka tidak bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Saudara, meskipun kehadiran Yesus tepat di depan mereka, namun mereka tidak sadar dan tidak menggerakkan hati mereka untuk bersyukur bisa bertemu Mesias yang telah hadir sebagai anugerah dari Allah. Ini jemaat yang lain, saudara ya. Dan sebaliknya, hati yang terbuka untuk menantikan kedatangan Kristus membuat Simeon dan Hana bisa melihat dengan jelas akan sosok Mesias yang ada di depan mereka. Alkitab dengan detail mengatakan, wah, si Simeon menggendong Yesus ya, memeluk ya. Dan bukan saja secara fisik mereka ada emosi senang bisa memeluk bertemu, tapi secara kerohanian Simeon dan Hana sungguh sangat bersyukur bisa bertemu. Saudara, apa yang bisa kita dapatkan ataupun apa yang bisa kita ambil dari teladan Simeon dan Hana? Seperti tema kita, perjalanan Simeon dan Hana. Yang pertama, saudara, ini ada kental di dalam satu sifat dan kehidupan Simeon, yaitu yang pertama adalah knowing God, mengenal Tuhan. Simeon kenal benar siapa yang selama ini dia sembah. Dari orang tua keturunannya, dari bangsanya, Simeon tahu, dan bukan sekedar tahu, saudara, dia kenal Allah yang dia sembah. Dia begitu banyak belajar, saya percaya, di dalam kitab-kitab Taurat, tetapi juga Simeon benar-benar bertumbuh iman kerohaniannya dan dia kenal siapa
yang selama ini dia sembah. Bukan saja kenal, tapi juga Simeon kenal sifat-sifat Allah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus, maha adil, Allah yang pasti menepati janjinya. Dan Simeon begitu erat berhubungan dengan Tuhan. Saudara, ketika bepergian bersama keluarga, saya biasanya, ataupun saudara juga sama sebenarnya, misalnya di bandara begitu ya, di kerumunan ramai ya sebelum pandemi begitu ya. Saudara pasti ada satu waktu berpisah sebentar, maksudnya suami ke toilet, istri ke toilet, ataupun istri lagi lihat ke toko mana gitu ya. Saudara, apa yang terpikir oleh saudara ketika saudara sudah selesai urusannya masing-masing dan saling mencari gitu ya? Sekarang gampang ya, tinggal telepon gitu ya. Gue di sini gitu ya. Tapi saudara, kalau dari kejauhan, dari keramaian, saya mengajak kita untuk membayangkan, saudara pasti kenal kan? Khususnya pasangan ataupun anak, orang tua, tadi pakai baju apa, bentuk rambutnya seperti apa, jalannya seperti apa. Dari jauh sudah tahu begitu ya. Itu dia gitu ya. Nah saudara, saya menggambarkan tentunya pengenalan kepada Tuhan bukan hanya sesederhana seperti itu, tetapi bahkan Simeon kenal sama Tuhan, sangat tahu jelas sifatnya Tuhan. Sampai-sampai dia punya iman besar sekali, saudara. Dia percaya bahwa dia pasti akan bertemu dengan Yesus, Sang Mesias itu. Walaupun kita di zaman ini mengatakan, itu sederhana dan sebagainya. Itu sudah diatur dan sebagainya. Saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa, ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tuhan izinkan Simeon bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Ikut Tuhan sudah sekian tahun, puluhan tahun, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Mengenal dengan sifat-sifatnya, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan benci, saudara? Dan saudara, lakukan apa? Lakukan yang mana begitu? Apakah menyukakan hati Tuhan atau membuat kita akhirnya Tuhan marah, benci kepada kita karena kita senang di dalam perbuatan-perbuatan dosa? Ataupun kita juga nggak kenal kalau Tuhan sebenarnya selalu menjaga, memelihara dalam segala situasi kita, baik ketika kita untung ataupun pada saat kita rugi, saudara. Dalam kedukacitaan, dalam pergumulan, dalam kesukacitaan, apakah kita kenal Tuhan yang kita sembah? Ini yang pertama, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, saudara, ini juga ada sebenarnya kental di dalam pribadi ataupun sifat kehidupan Hana. Yang kedua, keep in touch with God. Bagaimana Hana punya relasi yang intim sekali dengan Tuhan dan juga selalu mau berusaha untuk membina relasi dengan Tuhan. Hana membuktikan kesetiaannya dalam mengikut dan berelasi dengan Tuhan. Saudara, dalam masa pandemi kurang lebih hampir 2 tahun ini, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Dalam beribadah online, contohnya, dalam bersaat teduh, apakah saudara masih bisa seperti dulu ketika kita beribadah normal begitu ya? Sekarang juga udah normal, saudara ya. Maksudnya dalam tatanan yang lama begitu ya. Seperti dulu ada jemaat yang banyak, yang penuh dengan ruangan. Saudara bisa memilih sekarang karena hybrid, bisa di rumah atau ke gereja, tinggal ganti-gantian daftar kuota misalnya ya. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan selama ini? Sejauh apa kita melibatkan Tuhan juga dalam setiap perencanaan hidup? Apakah ketika kita mengatakan, sekarang udah sibuk dah, kayaknya gak kepikir untuk libatin Tuhan dalam setiap perencanaan. Kayaknya gak kepikir untuk siapkan waktu khusus lagi dengan Tuhan sehari-hari. Saudara, teladan iman Hana secara khusus mau menunjukkan kepada kita harus keep in touch with God. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, selalu tanya Tuhan. Saudara, kalau kita bersama dengan pasangan kita, kalau kita mau menegaskan sesuatu ya, contoh ya,
Si suami mau beli sesuatu, dia tanya sama pasangannya, boleh nggak, cocok nggak aku gitu ya. Walaupun sekarang ada beredar kabar lebih baik kalau misalnya sama istri katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin begitu ya. Saudara ya. Jadi kalau mau sesuatu ya udah ambil beli lalu baru minta maaf begitu ya. Nah saudara, apakah pernah kita bertanya sama Tuhan ketika kita merencanakan sesuatu? Melibatkan Tuhan pada saat kita punya pikiran untuk mau ngapain ini? Studi anak-anak mau bagaimana? Mau beli rumah bagaimana? Usaha kami mau bagaimana? Cari pekerjaan, cari pasangan jodoh bagaimana? Apakah saudara dan saya masih mau melibatkan Tuhan? Ini dibutuhkan relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan Hana memberikan teladan yang indah untuk selalu keep in touch with God. Saudara, sampai di sini masihkah kita saat ini bisa merindukan kehadiran Yesus di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini? Di tengah kesibukan hari-hari kita. Saudara, saya percaya pergumulan ini bukan pergumulan saudara saja, pergumulan saya saja, tapi semua kita ya, di mana-mana ya. Walaupun di rumah saja, ya dulu ya, sebelum seperti ini mulai lebih baik ya, kita puji Tuhan. Pasti di rumah juga sibuk saudara ya. Yang biasanya mungkin nggak ada asisten rumah tangga, tapi asisten rumah tangga dipulangkan misalnya begitu ya. Lalu semua dilakukan sendiri, kerja sendiri. Tahu-tahu sudah larut malam. Bahkan di awal-awal pandemi saya sering kali berkhotbah mengatakan bahwa fakta membuktikan tingkat perceraian di dunia besar sekali statistiknya. Meskipun sering bersama-sama di rumah, akhirnya pasangan suami istri jadi lebih tahu, lebih kenal, dan akhirnya ribut dan akhirnya berpisah. Wah, sedih sekali saudara. Nah saudara, bagaimana saat ini kita merindukan kehadiran Tuhan Yesus di masa-masa ini, di zaman ini? Apakah kita masih bisa menyediakan waktu khusus buat Tuhan di zaman ini? Apakah kita ada pada posisi Simeon dan Hana atau seperti jemaat yang lain itu yang tidak mau peduli? Saya percaya suara Simeon dan Hana membuat tanda petik gaduh pada saat itu. Saya coba masuk ke dalam suasana mereka. Wah, ketemu Mesias. Oh, dia pasti itu menatang-natang kata Alkitab gitu ya. Dia gendong itu ke sana ke sini. Nggak mungkin. Pada saat itu Simeon hanya bilang, oh bayi Yesus ya, oh bisik-bisik. Nggak mungkin saudara. Dengan sorak-sorainya pasti Simeon dan Hana itu akan teriak, ini loh, Mesias, Mesias. Saudara, dikatakan Alkitab jemaat yang lain cuek, acuh. Saudara, itulah gambaran kita sebenarnya yang hidup di zaman ini. Yang seringkali tidak aware, tidak sadar bahwa Kristus selalu hadir dalam setiap situasi kehidupan kita. Amin, saudara? Dan kita nggak pernah sadar, saudara. Nggak pernah sadar. Saat ini kehadiran Yesus bukan saja di dalam gedung gereja, saudara. Tetapi Yesus bisa hadir di mana saja. Dalam dunia studi, sekolah, kampus, dalam bisnis usahamu, dalam teman-teman komunitas dan hobimu, Tuhan Yesus bisa hadir, saudara. Dalam sukacita travelingmu, Tuhan Yesus hadir. Dalam kesepianmu, Tuhan Yesus hadir. Dalam kesusahan hatimu, Yesus bisa hadir, saudara. Saudara, situasi ini mengingatkan diri kita juga untuk tetap beribadah dengan sepenuh hati dan memiliki motivasi yang benar. Jangan lagi kita dengan sikap seadanya beribadah, saudara-saudara yang ada di rumah, tapi benar sikap seutuhnya itu yang benar, ya. Jangan seadanya, tapi seutuhnya. Jangan sampai ibadah-ibadah kita hanya didasari oleh rutinitas atau sekedar menjalankan agama saja tanpa memiliki kerinduan yang murni akan Tuhan. Kelahiran Yesus menjadi sebuah penggenapan janji Tuhan kepada Simeon dan Hana yang selama itu hidup benar dan kudus. Saudara, janji itu pun berlaku bagi kita semua sampai hari ini. Dan sadarilah bahwa mengenal Kristus secara pribadi dan dekat merupakan hal yang sangat penting dan berharga. Untuk itu mari kita belajar dari Simeon dan Hana yang setia menantikan kehadiran Tuhan dengan hidup benar dan kudus.
Biarlah kita memiliki kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus di mana saja, ya. Dalam artian bukan secara fisik, saudara, tapi benar-benar secara hati dan kerohanian kita bertemu Yesus. Dan semoga kesibukan dan tingginya tuntutan hidup di ibu kota ini, kita tetap bisa mencari waktu untuk masuk di dalam satu keheningan dan bertemu dengan hadirat Tuhan Yesus. Saudara, tentunya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus bukan yang pertama kali saat ini, ya. Yang kedua kali. Mari kita siapkan hati kita di momen-momen Natal, di penghujung tahun ini. Sungguh-sungguh kita menantikan hadirat Yesus di mana saja dan di situasi apapun. Bahkan dengan iman kita di dalam satu pengenalan kita kepada Tuhan, teologi kita kepada Tuhan, kita sedang menantikan kedatangan Dia yang kedua kalinya. Untuk itu, teladan iman Simeon dan Hana sangat valid untuk memberikan teladan kepada kita untuk selalu hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Saudara mau mengalami dan merasakan hadirat Tuhan saat ini? Hidup benar dan kudus, setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tenangkan hati kita kepada Tuhan. Musik boleh memainkan satu pujian untuk mengiringi doa kita di minggu Advent yang pertama. Kita boleh mengambil tekad untuk boleh melakukan ataupun mengikuti perjalanan iman Simeon dan Hana di dalam menantikan kedatangan Mesias. Pada zaman ini adalah kita menantikan kedatangan yang kedua kalinya. Untuk boleh kita hidup, dipersiapkan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur meskipun firman Tuhan, suara manusia sudah berhenti, namun kami percaya Roh Kudus yang sudah ada di hati kami terus bersuara dan menggelisahkan hati kami untuk kami boleh melakukan teladan iman dari kisah Simeon dan Hana, untuk selalu menjaga kekudusan hidup dan untuk selalu benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan jemaat Tuhan di tempat ini, GKR Jemaat Telugong, untuk boleh mengisi hari-hari kami, kehidupan kami dengan satu penantian, dengan iman, untuk boleh selalu rindu datang di hadirat Tuhan dan juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.